14 bacaannya sampai dari atas dari bawah berapa baris? 9 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum bid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Waktu niat ya. Waktu niat Imam Malik bilang bahwasanya mau niatnya niat puasa fardu atau yang sunnah tidak sah. Nggak sah kalau sudah subuh. Harus sebelum apa? Sebelum subuh. Ini pendapat yang pertama dari Imam Malik. Yang kedua, Imam Syafi'i, kalau yang wajib itu mesti sebelum subuh. Sementara yang sunnah boleh setelah subuh. Yang ketiga, pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, sah niat puasa setelah subuh pada puasa yang berkaitan kewajibannya dengan waktu yang ditentukan, misalnya Ramadan, nadar, atau yang sunnah. Nah sekarang kenapa demikian? Sampai ada ikhtilaf ulama seperti itu. Wassababu fi ikhtilafihim ta'arudul athari fi dzalika. Dan sebab adanya perbedaan pendapat para ulama mengenai hal tersebut di atas, adanya perbedaan memahami hadis-hadis yang ada. Ammal atharul muta'aridatu fi dzalika, adapun hadis-hadis yang diperselisihkan pemahamannya pada hal tersebut, fa'ahaduha, yang pertama, ma kharrajahul Bukhari, hadis yang ditakhrij, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, an Hafsah, dari As-Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, annahu qala alaihi salatu wassalamu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man lam yubayyitis siyama minal laili, orang yang tidak menginapkan niat puasa di malam hari, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Ini hadis yang pertama, yaitu hadis dari As-Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, kata Rasulullah, orang yang tidak menginapkan niat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Warawahu Malikun mauthuqan, Imam Malik meriwayatkannya mauthuqan, dapat dipercaya. Qala Abu Umar, berkata Abu Umar, Sayyidina Abu Umar radhiyallahu anhu, berkata Al-Imam Abu Umar radhiyallahu anhu, hadithu Hafsah fi isnadihi ittirabun, hadis dari As-Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha pada isnadnya itu ada ittirab, perawinya berselisih pendapat pada matan dan sanadnya. Itu disebut dengan hadisnya hadis yang muttarab atau hadis ittirab. Jadi hadis ittirab adalah hadis yang para perawinya berselisih pada masalah sanadnya dan matannya. Sanad an. Kalau matan isi hadisnya. Nah, diperselisihkan pada sanad dan matannya, maka hadisnya disebut dengan hadis ittirab. Asal tahu aja ya. Itu hadis yang pertama ya, dari hadis dari As-Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, orang yang tidak menginapkan niat puasa dari malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Wathani, yang kedua, ma rawahu Muslimun an Aisyah qalat, hadis riwayat Imam Muslim dari As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, berkata kepada aku Rasulullah satu hari. Kata As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah, ya Aisyah, wahai As-Sayyidah Aisyah, hal indakum syai'un, apakah engkau memiliki makanan yang bisa dimakan? Qalat qultu, maka As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, ya Rasulullah, ma indana syai'un, wa Rasulullah, kami tidak memiliki apapun makanan. Qala, kata Rasulullah, fa inni shaimun, sesungguhnya aku berpuasa. Itu hadis yang
Yang kedua, hadis riwayat daripada Imam Muslim dari As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian wali hadithi Muawiyah, hadis dari As-Sayyidah Muawiyah radhiyallahu Sayyidina Imam Muawiyah radhiyallahu anhu, annahu qala ala minbari, bahwasanya Sayyidina Imam Muawiyah radhiyallahu anhu beliau pernah berkata di atas mimbar. Kata beliau, ya ahlal Madinati, wahai orang-orang Madinah, aina ulama hukum, di mana ulama-ulama kalian? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yaumu hada yaumu Asyura, hari ini adalah hari Asyura. Walam yuktab alaina syiyamuhu, tidak diwajibkan puasa atas kita. Wa ana shaimun, dan saya berpuasa. Faman syaa minkum falyasum wa man syaa falyuftir, barang siapa yang mau silakan puasa, yang mau silakan puasa, atau silakan yang mau tidak berpuasa. Ini yaitu hadis yang ketiga dari Sayyidina Imam Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, kata para rahimahullah, faman dhahaba madhabat tarjihi, maka ulama yang berpendapat dengan madhab tarjih, memperkuat hadis, akhadha bihadithi Hafsah, maka ulama ini mengambil dalilnya dari hadis Sayyidah As-Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Kalau madhabnya madhab tarjih tuh, madhab tarjih. Tadi yang pertama pendapat daripada Imam Malik radhiyallahu anhu, mau puasanya puasa yang fardu atau puasa yang sunnah, maka mesti niatnya diinepin sebelum masuk waktu subuh. Itu berarti pendapatnya pakai pendapat madhab tarjih, ngambilnya dari hadis As-Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Wa man dhahaba madhabal jam'i, maka ulama yang mengambil pendapat dengan pendapat penggabungan hadis, dari hadis Sayyidah Hafsah digabung semua, farraqa bainan nafli wal fardi, maka membedakan antara yang sunnah puasanya dengan puasa yang fardu. A'ani hamla hadithi Hafsah al-fardi, yang saya maksud menjelaskan hadis Sayyidah Hafsah dengan kefarduannya. Jadi kalau yang fardu kudu harus diapain tuh? Harus diinepin malamnya sebelum masuk waktu subuh. Nah, itu pendapat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian wa hadithi Aisyah wa Muawiyah, atau tuh ya, hamla hadithi Aisyah wa Muawiyah an-nafli. Yang saya maksud adalah menjelaskan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan hadis daripada Sayyidina Imam Muawiyah radhiyallahu anhu atas puasa yang sunnah. Kalau yang sunnah silahkan boleh sekalipun ba'da subuh. Ini madhabnya madhabul jama', penggabungan antara semua hadis. Alhasil Imam Syafi'i demikian, beliau punya madhabnya, pendapatnya kalau yang fardu mesti niatnya diinepin sebelum masuk waktu subuh, sementara yang sunnah diperbolehkan untuk niat ba'da subuh. Wa inna ma farraqa wallahu a'lam bissawab.